Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silakan duduk. Setelah kita melaksanakan doa secara bersama-sama, kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan berdiri semua. Cepat-cepat menyanyikan ya. Dan aku silakan duduk kembali. Semuanya hadir? Sebelum lanjut kita pembelajaran hari ini, masih ingat tentang pembelajaran yang lalu? Yaitu tentang pecahan. Jadi materi minggu yang lalu tentang pecahan. Jadi pecahan adalah Bagian dari keseluruhan ya. bagi menjadi dua bagian sama tadi.
Nilai setiap bagian adalah setengah atau satu peristiwa bagian dari benda tersebut. Nah, jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jadi misalnya ini satu papan tulis adalah bagian dari keseluruhan. Apabila Pak Guru membuang ini satu keluar menjadi satu per tiga. Oke, selanjutnya adapun tujuan untuk mempelajari materi ini yang pertama, setelah mengerti PowerPoint, siswa mampu mengetahui apa itu pecahan senilai. Kemudian yang kedua, setelah mengamati PowerPoint berupa gambar persegi panjang dan roti berupa benda roti, siswa mampu menjelaskan pecahan senilai dengan benar. Kemudian ketiga, tujuannya setelah mengamati media konkret berupa kertas lipat dan roti tawar, siswa mampu menentukan beberapa pecahan senilai. Kemudian keempat, setelah mengamati video dan berdiskusi, siswa mampu memecahkan masalah terkait pecahan senilai dengan cepat. Kemudian yang kelima adalah setelah berdiskusi dengan kelompoknya, mampu menyajikan hasil identifikasi. Jadi itulah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Oke, selanjutnya kita perhatikan data tentang pecahan senilai. Adapun pengertian dari pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama namun tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Hari semangat hari ini? Karena masih semangat hari ini, maka kita bersama-sama untuk bertepuk semangat. Ya, silakan beri semua. Beri sama dulu. Keempat. Topik satu. Topik dua. Topik tiga. Topik keempat. Topik lima. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu kembali. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan sebuah tayangan video tentang materi pecahan senilai. Halo anak-anak putri semuanya. Silakan perhatikan data. Selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri Dia dalam mata pelajaran. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai pecahan. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai. Materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Karena pada video sebelumnya, Putri sudah menjelaskan mengenai apa itu bilangan pecahan. Dan hari ini Putri ingatkan kembali, bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembelang dan juga penghitung. Jadi itulah yang merupakan bilangan pecahan. Kemudian kita lanjut.
kita akan membahas tentang pecahan senilai. Dan sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Oke anak-anak, sebelum Putri menjawab apa itu pecahan senilai, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak. Betul sekali, menjadi dua bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, pizza Wahyu sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan 1 bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan pizza Wahyu dimakan 2 bagian, maka Wahyu memakan 2/4 bagian dari pizzanya. Diingat kembali, untuk pizza yang dimakan oleh Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari 1 ini berasal dari 1 potongan pizza ini, kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang dipotong. Kemudian untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, nah ada 2, yaitu berasal dari 2 bagian yang dimakan, kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza sebenarnya dipotong. Seperti itu. Selanjutnya, ternyata apabila kita bandingkan antara pizza yang dimakan oleh Dita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda anak-anak. Namun jika kita bandingkan potongan pizza yang dimakan oleh Dita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Dan pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan pecahan senilai. Jadi di sini ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu dengan cara membagi ataupun mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi Putri dicontohkan di sini ada pecahan 4/8. Oke, jadi kita akan menentukan pecahan senilai dari 4/8 ini dengan cara membagi bilang dan penyebut menggunakan nilai yang sama. Jadi syaratnya itu adalah membagi bilangan pecahan ini menggunakan bilangan yang sama. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini sudah ada pecahan 4/8. Nah, pecahan 4/8 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan juga penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang kita gunakan untuk membagi di sini adalah 4. Apabila pembilang dibagi 4, maka penyebut juga kita bagi menjadi 4. Sehingga pecahan senilainya yaitu 4 dibagi 4 itu adalah 1, kemudian 8 dibagi 4 adalah betul sekali yaitu 2. Sehingga
Pecahan senilai dari 4/8 adalah 1/2. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk lebih memahami, kita coba contoh soal satu lagi ya. Di sini Putri sudah memiliki pecahan 3/9. Nah, 3/9 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, kita tulis 3/9. Kita bisa ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membaginya. Nah, kita bagi dengan menggunakan angka 3. Apabila berbilang dibagi ke 3, maka penyebutnya kita bagi 3 juga. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 berapa? 1, betul sekali. Kemudian 9 dibagi 3 yaitu tepat, yaitu 3. Sehingga pecahan 3/9 ini senilai dengan pecahan 1/3. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini adalah pecahan senilai yang ditentukan dengan cara membagi perbilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara berikutnya yaitu menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan, yaitu mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, bagaimana caranya? Di sini Putri D sudah memiliki pecahan 3/4. Nah, pecahan 3/4 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Jadi seperti apa caranya? Kalian perhatikan. Di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Mengalihkan berapa? Kita bisa gunakan angka 3 sebagai pengalinya. Apabila pembilang kita kali 3, maka penyebut juga harus kita kali 3. Sehingga pecahan itu adalah 3 dikali 3 berapa? Yaitu 9. 4 dikali 3 berapa? Ya, 12. Nah, sehingga pecahan 3/4 ini senilai dengan pecahan 9/12. Nah, gampang kan? Nah, kalau kalian sudah sering berlatih, lama-lama kalian akan terbiasa. Kemudian Putri D memiliki satu contoh soal lagi. Putri D sudah memiliki pecahan 2/3. Dan pecahan 2/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkannya. Caranya seperti ini. Kita tulis pecahan 2/3. Kemudian kita kalikan pecahan ini, baik itu pembilang dan juga penyebut menggunakan angka yang sama. Dan biasanya kita gunakan angka 2 sebagai pengalinya. Kemudian penyebut juga harus kita kali 2. Maka 2 dikali 2 yaitu 4, 3 dikali 2 adalah betul sekali 6 angka. Sehingga pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Gampang kan? Jadi pecahan ini kita hasilkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan angka yang sama. Semoga sampai di sini paham ya. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami materi ini, Putri D telah menyiapkan beberapa contoh soal. Nah, soal-soal ini bisa kalian coba dan kalian kerjakan. Jika sudah menemukan jawabannya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, ada tuh soal-soalnya, yaitu yang pertama ada 1/3, kemudian ada 4/5, ada 2/7, 8/16, 3/9, dan 9/27. Nah, sebagai contoh, Putri D akan membahas soal yang nomor 1, yaitu 1/3. Kalian bisa mengerjakan dengan mengalihkan dan juga membagi pembilang dan penyebut ini. Nah, contohnya di sini yaitu 1/3. Menuliskan pecahan senilai dengan cara mengalihkan kedua bilangan ini
kita bisa kalikan dengan angka 3. Nah, jika sudah, maka hasilnya adalah 1 dikali 3, yaitu 3, kemudian 3 dikali 3 adalah 9. Jadi, pecahan 1/3 ini senilai dengan pecahan 3/9 apabila kita menggunakan cara dengan menyatukan. Untuk soal-soal yang lain, kalian bisa menuliskan pecahan senilai dengan cara membagi ataupun menyatukan. Nah, sampai di sini semoga paham materinya ya. Oke, jadi pembahasan materi kita kali ini cukup sampai di sini. Baik. Jadi demikian penjelasan mengenai pecahan senilai yang bisa untuk disampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang betul dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui penjelasan mengenai bilangan pecahan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru mengenai mata pelajaran matematika dan juga mata pelajaran lainnya. Oke anak-anak, akhir kata Budi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Ya baiklah anak-anak, itulah tadi video pembelajaran tentang apa? Pecahan senilai. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan membagi sebuah kelompok. Jadi silakan membentuk sebuah kelompok. Baik, kalau sudah Pak Guru akan membentuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan tulis namanya masing-masing. Untuk kelompok 3, tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Orang suara dia ya. Terus aku lihat. Cari nama yang ada kelompoknya tulis situ. Pak, ini Pak. Kenapa yang semua kan? Ya, silakan tulis nama kelompoknya. Satu lembar saja. Yang ada nama kelompok ditulis nama kelompoknya. Tulis di situ nama kelompok di situ anu. Ya satunya nanti di situ. Ada di depannya. Oh isi situ kan. Oke Pak Guru kasih waktu 30 menit ya. Silakan dikerja. Dikerja secara bersama-sama. Nah, silakan pilih nomor 1. Kira-kira gambar apakah yang senilai? Apakah A dengan D, atau C dengan D, atau C dengan E? Silakan. Jadi masing-masing nanti ketua kelompoknya persentase di atas. Kelompok 1 sudah selesai. Ya. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 1. Dari gambar yang kalian amati pada dan pada gambar di atas gambar Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Silakan duduk. Kelompok 2 silakan duduk ke tempatnya. Sekarang untuk persentase selanjutnya kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Ada pertanyaan? Ya, kalau untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya kelompok 1. Selanjutnya persentase untuk kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3. Aska Putra Rizky. Ya, dengarkan kelompok lainnya persentase untuk kelompok 3. Baca. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baiklah anak-anak, masih semangat hari ini? Masih semangat? Jadi untuk hari ini telah kita laksanakan pembelajaran materi tentang pecahan senilai. Jadi, apa kalian senang tentang pada pelajaran hari ini? Senang? Ya, apa kalian senang tentang materi ini? Senang? Senang. Baiklah, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru akan membagikan sebuah evaluasi. Jadi evaluasinya dikerja sekarang. Coba satu orang satu. Ica, tulis. Oh, Nana. Kerja. Ada temannya, Pak. Boleh, mau aja. Ya, silakan dikerja masing-masing. Pak Guru kasih waktu selama 15 menit ya. Nah, silakan jawab. Ya, silakan kumpul kembali anak-anak. Ya, silakan kumpul kembali. Silakan dulu di tempatnya kembali. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi kalau pulang nanti kita harus mengulangi lagi pembelajaran materi hari ini ya, yaitu tentang pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Jadi sebelum Pak Guru akhir pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan berdiri. Salib Pak Guru.